Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galung Renan Artanca dengan NIM 2310651108 dari Teknik Informatika Unmuh Jember. Pada video kali ini, kami akan membuat tutorial atau cara membuat aplikasi Android menggunakan Kodular, khususnya hanya login dan register menggunakan Google Spreadsheet sebagai database-nya. Baik, pertama kita akan membuat desain dari aplikasi Android yang akan kita buat. Di sini saya membuat 3 halaman utama untuk aplikasi ini. Yang pertama adalah halaman login, yang kedua halaman utama, dan yang ketiga ada halaman sign up atau register atau untuk mendaftarkan akun yang belum punya akun. Pertama kita buat desain di screen 1 atau halaman login. Pertama kita tambahkan komponen vertical arrangement. Di sini kita bisa lihat layout, general, dan kita pilih vertical arrangement dan kita drag ke mockup handphone ini. Selanjutnya kita tambahkan card view. Ada lagi komponen image picker untuk menambahkan gambar. Selanjutnya ada komponen textbox 1, ada komponen textbox untuk username, ada komponen textbox untuk password, dan ada juga komponen button atau untuk login button. Selanjutnya di bawah kita buat horizontal arrangement untuk menyusun komponen secara horizontal atau ke samping. Pertama kita buat label 1, yaitu yang berisi don't have an account. Selanjutnya ada button sign up untuk user yang belum memiliki akun. Selanjutnya nanti apabila kita menekan tombol login, apabila login tersebut berhasil maka akan ditujukan ke halaman utama yang berisi selamat Anda berhasil login. Dan apabila user nantinya menekan tombol sign up, maka user akan diarahkan ke halaman sign up atau register untuk membuat akun, yang dimana pada halaman sign up ini terdiri dari sama vertical arrangement, ada card view, ada image picker, ada textbox, username, password, dan button sign up. Selanjutnya apabila setelah user berhasil mendaftar, maka user akan diarahkan kembali lagi ke halaman utama atau screen 1 tadi. Dan di sini tidak lupa ditambahkan komponen web pada halaman sign up dan halaman login. Nah, fungsi dari komponen web ini nantinya untuk menghubungkan spreadsheet atau database dengan Kodular ini. Jadi nanti akan menyalin link yang sudah kita buat dari database untuk dipanggil dengan kode blok di sini. Baik, setelah kita buat desain, selanjutnya kita buat database. Di sini saya membuat database dengan nama user db, dan di dalamnya ada 2 kolom yaitu username dan password, dan ini beberapa akun yang telah diuji coba. Selanjutnya setelah kita buat database, di sini kita pilih extension. Setelah pilih extension, kita pilih app script, dan setelah kita pilih app script nantinya akan tampil seperti ini. Ada tempat untuk codingan atau coding editor, text editor. Nah, nanti untuk text editornya kita hapus semua dan kita buat script baru. Di sini saya membuat pertama function Caesar script untuk fungsi dari enkripsi kriptografinya nanti. Pada function ini kita buat di mana untuk i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari jumlah banyaknya panjang itu akan melakukan looping. Di sini kita akan menggunakan tabel ASCII. Sehingga di sini kita menggunakan from char atau karakter code, kita panggil text ini,
dan barcode I ditambah G atau kunci. Jadi nanti kita tambahkan kuncinya, bisa pilih 1, 2, 3, 4, dan di sini kita pakai modulus 256. Selanjutnya setelah kita buat function Caesar script encrypt-nya, kita buat function doPost untuk melakukan pemanggilan atau pemanggilan database ke kodularnya nanti. Kan fungsinya sebagai API. Pertama kita buat variable seed yang dimana berfungsi untuk memanggil database yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan getActiveSeed. Apabila teman-teman nanti bisa menggunakan getSeed by name dari database yang sudah dibuat ini, UserDB contohnya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita buat variable action. Variable action di sini ada dua, yaitu register atau sign up dan ada login, untuk login nantinya. Jadi untuk action registernya kita buat variable username, di mana nanti user akan menginputkan username mereka, dan selanjutnya ada variable password. Nah, di variable password ini nanti kita akan panggil function yang sudah kita buat di atas tadi, yaitu Caesar encrypt, di mana di sini kuncinya saya membuat 3. Jadi nanti apabila kita memasukkan karakter A, maka yang akan tampil pada database atau spreadsheet 3 karakter setelah A, yaitu D. Apabila kita masukkan 1, maka akan tampil 4 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada variabel data. Di sini untuk variabel data sendiri berfungsi untuk mendapatkan data dan nilai pada database yang sudah dibuat. Nah, di sini ada looping, di mana pada looping pertama untuk pengkondisian jika username yang diinputkan sama dengan username yang ada di database, maka nanti akan tampil username sudah terdaftar. Dan apabila username belum ada, maka akan tampil register berhasil. Dan harus terisi semua ya, username dan passwordnya. Selanjutnya kita buat action login, di mana pada action login ini sama terdapat variabel username, password, dan data. Di sini saya hanya menggunakan metode encrypt, tidak decrypt. Sama seperti di atas, bedanya cuma di pengkondisian ini, di mana jika data I ke 0 sama dengan username dan data I ke 1 sama dengan password, maka nanti akan login berhasil dan akan dikirim ke halaman utama atau halaman yang login berhasil tadi. Di sini harus menginputkan kedua-duanya, username dan passwordnya harus sama dengan database yang ada di database. Selanjutnya di sini jika salah satu tidak terisi atau salah satu username atau passwordnya ini tidak cocok dengan value atau nilai yang ada di database, maka nanti akan tampil username atau password salah. Dan apabila nanti ada action selain register dan login, maka akan tampil aksi tidak dikenali. Nah, setelah kita buat script ini, maka kita bisa deploy. Nah, di deploy ini kita bisa klik new deploy. Nah, selanjutnya di sini nanti jangan lupa ini diganti dengan anyone. Nah, setelah ini klik deploy, maka nanti akan keluar sebuah link atau URL yang dimana nanti kita salin dan akan kita tambahkan di kode blok yang ada di kodular itu tersebut. Hanya kita kembali ke kodularnya untuk membuat script di kode bloknya. Baik, pertama di kode blok pada screen 1 kita ambil login. Nah, tombol login. Kita klik tombol login, kita ambil when login klik. Ketika tombol login diklik, maka web 1 akan memanggil URL yang sudah kita copy tadi, kita salin ke sini. Jadi di sini fungsinya untuk menghubungkan
spreadsheet dan upscriptnya tadi dengan kodular ini. Misalnya setelah terhubung, maka akan dipanggil action login tadi yang kita buat di action login. Nah, ini kita akan panggil action login ini. Setelah itu masukkan username dan password sehingga nanti akan terkirim ke database ini. Misalnya setelah blog ini kita buat blog button sign up. Nah, ketika button sign up diklik, maka user akan diarahkan ke halaman sign up atau register. Selanjutnya ketika web 1 yang tadi ini fungsinya, ketika web 1-nya ini menampilkan teks atau karakter login berhasil, maka nanti akan diarahkan menuju ke halaman utama yang berisi berhasil login. Dan apabila tidak berisi login berhasil, berisi apapun itu, maka nantinya akan menampilkan respon konten, yakni berisi login gagal. Nah, mungkin untuk di screen 1 atau halaman login, kode bloknya cuma ini. Selanjutnya kita ke halaman sign up. Untuk halaman sign up-nya, nah kita pilih lagi halaman sign up. Kita cari button sign up. Nah, button sign up, kita ambil when button sign up klik. Nah, kita tarik, taruh sini. Nah, ketika button sign up diklik, maka web akan terhubung dengan URL atau link yang kita copy dari deploy apps script tadi. Kita panggil action. Nah, di sini kita panggil action yang register. Ketika kalau di screen 1 itu kan action login. Nah, kalau di halaman sign up kita gunakan action register. Sama username, kita inputkan username, untuk passwordnya kita inputkan passwordnya. Nah, di sini akan mencocokkan nanti apakah value atau nilai yang kita inputkan dari aplikasi Kodular ini sudah ada di database atau belum. Apabila sudah ada, maka akan tampil username sudah ada atau eksistensinya ada. Selanjutnya kita buat when web 1 gotext, di mana ketika web 1-nya nanti mengirimkan teks register berhasil, maka akan dikirimkan ke screen 1 atau kembali ke screen 1 lagi untuk login. Dan apabila tidak, maka nanti akan ditampilkan register gagal. Nah, selanjutnya untuk halaman sign up, ketika kita klik backpress yang ada pada tombol handphone kita, maka langsung akan diarahkan ke screen 1 halaman login itu sendiri. Untuk halaman utamanya cukup seperti ini. Kita ketika ditekan tombol backpress, kita kembalikan karena di dalamnya hanya cuma saya berikan image atau gambar untuk menandakan bahwa login yang dilakukan user sudah berhasil. Untuk hasil dari aplikasi yang sudah kami buat mungkin kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk tampilan awal atau tampilan login, kita bisa menginputkan atau kita bisa sign up terlebih dahulu. Kita tekan tombol sign up. Nah, di sini kita buat akun baru. Untuk username kita buat Budi contohnya. Untuk password kita buat biar lebih mudah, kita di sini masukkan 111 3 kali. Lalu kita tekan sign up. Nah, berarti login berhasil. Kita lihat. Nah, di sini masuk pada database atau spreadsheet-nya bahwa Budi
Dengan Budi yang kita tadi masukkan password 111 karena kita pakai kunci 3, maka untuk passwordnya di sini menjadi 444. Selanjutnya kita akan coba dengan login dengan Budi password 111, kita login. Nah, di sini kita berhasil login. Nah, mungkin kurang lebihnya itu dari kami cara pembuatan atau tutorial pembuatan aplikasi Android menggunakan Kodular, pembuatan login dan register sederhana menggunakan enkripsi metode Caesar Cipher dengan kunci 3. Sekian dan terima kasih.